Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya, meskipun baru 15 yang bergabung. Kita lanjutkan materinya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, kalian sudah mempelajari apa itu deteksi tepi, jadi untuk mendapatkan tepi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke deteksi fitur dan pencocokan. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana sih kita mendapatkan fitur-fitur dari sebuah image dengan tujuan nantinya kita bisa mencocokkan image tersebut dengan image yang lain. Biasanya dipakai misalkan untuk pendeteksian dari sebuah gambar ya, kemudian pencocokan kalau ada potongan gambar, kemudian ada potongan gambar, nah gambar itu ada di scene atau bagian image yang lebih besar atau tidak, nah itu kita memerlukan teknik yang disebut dengan matching. Jadi sebelum dicocokkan, sebelum kita mencocokkan apakah itu ada atau tidak, maka kita perlu melakukan yang namanya deteksi fitur. Nah, fitur itu adalah sebuah karakteristik ya, jadi sebuah sifat atau karakteristik dari bagian citra itu yang bersifat dia tidak mudah berubah atau kita sebut dengan invarian dan unik, artinya tidak akan sama dengan bagian-bagian yang lain. Sekarang kita lihat seperti apa sih proses dari salah satu fitur yang paling mudah digunakan untuk merepresentasikan sebuah bagian dari image itu adalah sudut, titik sudut atau corner. Karena corner ini yang biasanya dia bersifat unik dibandingkan kalau kita mengambil hanya garis-garis. Ya. Jadi corner ini adalah daerah yang merupakan pertemuan dua buah garis ya kan. Jadi kalau kalian ini ada dua buah garis seperti ini yang kita dapatkan dari deteksi tepi. Ini ada garis, kemudian ini ada garis. Nah, titik sudut pertemuan antara garis-garis inilah yang kita sebut dengan corner. Jadi kalau kita mempunyai image dengan yang terdiri dari garis-garis, kita pasti akan banyak menemukan yang namanya titik sudut. Di mana titik sudut ini adalah salah satu fitur yang bisa kita terapkan untuk tujuan pencocokan atau matching. Ya, kemudian contoh lain kalau kita punya dua image seperti ini, maka daerah mana yang merupakan yang bisa kita anggap bahwa dua image ini adalah cocok atau match. Jadi kalau kita bisa lihat seolah-olah gambar ini, kalau kita yang melihat kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya gambar yang sama, hanya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, kita lihat dengan memperhatikan titik-titik atau ya istilahnya poin atau sudut atau fitur yang kita dapatkan dari masing-masing image ini, nanti kita akan bisa tentukan apakah kedua image ini adalah image yang sama. Image yang sama. Contohnya kalau kita ambil bagian yang di sini, ya, titik yang di sini,
Maka kita nanti akan dapatkan juga misalkan di sini mempunyai fitur yang sama. Jadi bisa kita lihat bahwa kedua titik ini atau kedua daerah ini itu adalah match atau cocok. Jadi image matching ini kita nggak mungkin mencocokkan seluruh image keseluruhan. Kalau seluruh image keseluruhan ini dari sisi ukuran, dari sisi kelengkapan pun ini akan berbeda. Tapi yang kita cocokkan itu hanya kita sebut sub image atau bagian-bagian. Jadi bagian-bagian atau potongan-potongan dari image tersebut yang kita sering sebut sebagai patch. Jadi dengan mengambil beberapa patch, nah misalkan di sini, nah kita lihat di sini juga ada yang sama. Nah, kemudian misalkan mengambil sudut yang ada di sini, nanti kita akan temukan di sini ada yang sama. Misalkan seperti itu. Jadi yang dicocokkan itu tidak perlu semua titik atau semua pixel, tapi dengan mengambil bagian-bagian dari kedua image itu, kemudian kita bandingkan potongan-potongan yang kita bandingkan. Inilah yang dilakukan kalau kita melakukan pencocokan image atau image matching. Image matching itu juga bisa digunakan untuk mencari, kalau kita punya potongan gambar yang besar seperti ini, kemudian kita punya bagian image yang lebih luas, jadi seperti ini. Nah, kita ingin melihat apakah di gambar yang besar ini, ya, gambar yang besar ini mengandung gambar buku. Nah, di sini ada gambar buku. Kita ingin tahu apakah di image yang besar ini mengandung buku. Maka kita melakukan yang kita sebut dengan fitur matching. Jadi kita mengambil fitur dari image ini, kemudian kita lihat di sini itu apakah juga mengandung fitur yang sama. Jadi dengan melihat hanya satu bagian per bagian saja atau yang kita sebut dengan matching. Ya, jadi yang kita lihat bagian mana yang menunjukkan keunikan dari image yang akan kita cocokkan. Misalkan kita ambil hanya bagian ininya saja, misalkan. Ya, ini kita dapatkan yang seperti ini. Sehingga dengan melihat apakah bagian-bagian dari potongan ini yang kita ambil ini itu punya kemiripan, ya, maka kita katakan kalau mereka punya kemiripan, dikatakan bahwa image yang ada di sebelah kiri ini ada di bagian sebelah kanan. Sehingga itu tadi yang saya katakan bahwa kita membutuhkan yang namanya fitur atau karakteristik dari gambar yang bersifat lokal invarian. Lokal itu berarti dia hanya ada di bagian tertentu dari sebuah image yang besar, jadi nggak perlu semua image. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas apa itu pengolahan lokal dan apa itu pengolahan global kan. Jadi kalau pengolahan global berarti berlaku untuk seluruh image, kalau pengolahan lokal itu hanya di bagian-bagian tertentu dari image tersebut atau kita sebut dengan sub-image. Ya, jadi fitur-fitur itu kita cari yang bersifat invarian dan lokal. Invarian itu artinya tidak mungkin berubah, ya. Jadi sesuatu yang tetap, ya, sesuatu yang tetap. Di mana tetap ini dia bersifat tetap terhadap translasi, tetap terhadap rotasi, dan tetap juga terhadap penskalaan. Jadi meskipun diputar, ya, misalnya diputar, kemudian digeser, ataupun diperbesar, itu sebenarnya intinya sama. Contohnya ini ya, ini gambar yang ada di kiri, bagian yang garis-garis di tangki belakang ini sebenarnya sama dengan di sini. Meskipun di sini posisinya itu sudutnya berbeda dengan sudut yang ada di sini, ini kalau kita putar ke sudut yang sama atau saling bertemu, itu akan mendapatkan satu
fitur yang sama, bentuknya sama. Jadi ini kalau misalkan kita putar, ini juga kita putar, bertemu di satu titik sehingga kita dapatkan istilahnya gambarnya itu ya sama atau mirip. Kemudian di sini juga dia lebih kecil. Nah, ini juga lebih kecil, ini juga lebih besar. Nah, jadi meskipun ini diperkecil atau diperbesar, itu juga akan menunjukkan gambar yang sebenarnya sama. Itu yang dimaksud dengan invarian. Jadi invarian secara geometris maupun invarian secara fotometrik. Fotometrik itu artinya meskipun di sini kabur, yang di sini jelas, asal mereka menunjukkan titik-titik yang sama, maka itu dikatakan sebagai invarian secara fotometrik. Jadi invarian secara fotometrik itu invarian yang berkaitan dengan kecerahan, pencahayaan, kemudian apa namanya, sharpening misalkan, apa kejelasan ya istilahnya. Lalu misalkan dari sisi kekontrasan. Jadi ini. Jadi bagaimana sih menemukan titik-titik yang seperti inilah yang menjadi permasalahan di dalam pencocokan image. Oke. Nah, tadi dikatakan kita sebaiknya menggunakan lokal fitur. Lokal, kenapa? Karena kalau lokal ini dia sifatnya akan bersifat robust atau tangguh ya terhadap segala macam bentuk model yang berubah-ubah itu tadi. Misalkan dia harus ini modelnya, gambarnya yang di sini itu diputar atau misalkan kebalik dan sebagainya, tapi dia menunjukkan objek yang sama, itu masih bisa dikenali kalau kita melihatnya secara lokal. Tapi kalau secara global itu akan sulit untuk mengenali. Kemudian secara kuantitas itu kita bisa mendapatkan ratusan atau ribuan dalam satu gambar. Ya, jadi kalau kita menggunakan global, ya kita hanya mendapatkan ini satu kesatuan image. Tapi kalau kita menggunakan lokal, kita bisa mendapatkan banyak potongan-potongan bagian yang nanti akan bisa kita jadikan fitur atau untuk pencocokannya. Dan dia kelebihannya lagi dapat membedakan database objek yang besar. Lalu dari sisi efisiensi, itu kinerja secara real time juga bisa didapatkan. Meskipun secara pemrosesannya itu biasanya kalau lokal, pemrosesan lokal itu lebih lama, ya, lebih lama karena dia akan menghasilkan banyak sekali daerah yang harus kita apa istilahnya, harus kita teliti ya. Jadi programnya yang meneliti bahwa ini tuh sama atau tidak dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan lokal fitur invarian yang tujuannya nanti adalah untuk fitur matching atau image matching. Nah, fitur ini juga bisa dipakai selain untuk image matching, itu juga bisa digunakan untuk image alignment, rekonstruksi 3 dimensi. Rekonstruksi 3 dimensi itu biasanya digunakan, misalkan kita punya potongan-potongan image 2 dimensi, nah itu kalau mau dibangun menjadi 3 dimensi, itu kita membutuhkan detail di bagian-bagian objeknya, sehingga akan terlihat lebih natural kalau kita berbentuk menjadi gambar 3 dimensi. Salah satu kelebihannya lagi itu juga nanti bisa dipakai untuk motion tracking ya. Motion tracking itu artinya kalau kita ingin mendeteksi objek yang bergerak ya. Jadi objek yang bergerak itu kita menggunakan fiturnya adalah fitur-fitur titik.
dan juga bisa untuk object recognition maupun untuk image retrieval atau image kita mencari data dengan di dalam database yang sangat besar. Jadi indexing dan database retrieval ini yang berbasis image ini sering disebut juga dengan region-based image retrieval, region-based image retrieval, atau kita sebut dengan content-based image retrieval. Nah, content-based image retrieval itu kita mengambil gambar berdasarkan informasi fitur dari gambar tersebut. Ini kalau kalian pernah menggunakan pencarian dengan menggunakan Google gimana caranya pencarian Google Image? Kalau kita mencarian Google ya, contohnya kucing gitu ya. Nah, kita ingin mencari kucing yang tertentu, misalkan kita punya kucing yang tertentu, ini kalau di Google itu dia punya fasilitas pencarian yang berbasis image. Nah, jadi kita punya image, misalkan seperti ini. Nah, kita mau mencari berdasarkan image ini gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, jadi semua yang punya kemiripan dengan image ini, baik itu besar, kecil, maupun misalkan ada banyak bentuknya, itu akan bisa kita dapatkan. Ini yang kita sebut dengan content-based image retrieval. Ya. Jadi pencocokannya tidak menggunakan seluruh bagian image itu kemudian dicocokkan, tapi kita mengambil fitur-fitur yang ada di dalam image tersebut. Kemudian yang jadi permasalahan di dalam fitur matching atau pencocokan image ini itu adalah bagaimana mendapatkan fitur yang baik. Ya, bagaimana mendapatkan fitur yang baik yang tidak bersifat ambigu sehingga dia bisa mewakili sesuatu titik atau sesuatu daerah itu merupakan bagian yang unik. Ya, tidak ambigu dan unik. Itu prinsip dari mendapatkan fitur yang baik. Nah, salah satu fitur yang paling sesuai atau yang bisa dikatakan fitur lokal yang baik, salah satunya adalah dengan menggunakan fitur sudut ini tadi. Ya, jadi fiturnya adalah fitur sudut. Jadi dikatakan di sini sudut itu bagus sebagai fitur. Beda dengan garis, ya. Beda dengan daerah yang konstan. Kalau daerah yang konstan itu kita akan sulit menentukan bahwa itu akan berbeda dengan yang lainnya karena dia konstan. Kalau garis itu juga istilahnya garis itu banyak sekali ditemukan. Jadi kalau saya membandingkan dua buah image yang ada garisnya ini dengan garisnya ini, nah ini bisa jadi garis yang ini itu ada di bagian tertentu, misalkan dari rumah, misalkan seperti ini. Tapi di sini misalkan dia tidak di bagian rumah, tapi ada di bagian pohon. Nah, jadi kalau kita hanya melihat bagian garisnya saja, meskipun ini sepertinya sama, ini akan mewakili sesuatu yang berbeda. Kenapa kita tidak menggunakan garis sebagai fitur? Ya.
tapi kita lebih menggunakan sudut. Karena kalau sudut, ini akan mewakili daerah yang lebih spesifik lagi. Kalau misalkan seperti ini sudut yang di sini itu pasti akan menceritakan hal yang berbeda dengan sudut yang ada di sini. Itulah kenapa sudut itu dikatakan bagus kalau kita pilih sebagai fitur. Ciri, ya. Fitur itu bisa dikatakan sebagai ciri. Nah, fitur untuk sudut ini kita gunakan itu adalah menggunakan sebuah jendela ketetanggaan yang kecil untuk mendeteksi di mana sudut itu berada. Jadi bagaimana mendefinisikan sudut itu sebagai fitur itu dengan menggunakan jendela ketetanggaan yang kecil. Jendela, disebut saja kotak-kotak ya. Nah, kotak ini bisa ukuran 3x3, 5x5, 7x7 ya. Sama seperti ukuran filter yang ukurannya cukup kecil. Ya, cukup kecil. Nah, di mana ini nanti akan digeser, dicari ke semua daerah wilayah dari sebuah image dengan karakteristik tertentu. Di mana nanti kita akan menemukan bahwa kalau dia sampai di sebuah sudut itu apa yang terjadi, ya. Jadi bagaimana sih kotak-kotak kecil ini bisa mengenali bahwa oh ini itu ada di sudut, oh ini ada di garis, oh ini ada di daerah yang flat. Jadi kalau yang daerah seperti ini daerah yang flat. Nah, bagaimana dia bisa membedakan hal tersebut? Ini yang penting. Ya, jadi ternyata dari sifat sebuah jendela yang ukuran kecil tadi, kalau dia ada di flat, ada di daerah yang flat seperti ini, itu tidak ada perubahan. Artinya, kalaupun kita geser ke kiri dan ke kanan, itu nilai keabuannya itu tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan nilai keabuan. Karena di sini kan flat, nilainya bisa dikatakan hampir sama. Nah, kalau kita ada, jadi jendela ini ada di daerah tepi, jadi hanya di daerah tepi seperti ini tidak ada perubahan di sepanjang garis tepinya. Jadi kalau dia bergeser ke atas dan ke bawah, jadi ke atas dan ke bawah sepanjang garisnya itu tidak ada perubahan. Dia akan terjadi perubahan itu kalau dia digeser menjauh dari garis ini atau menjauh ke kiri atau menjauh ke kanan. Tapi kalau dia digerakkan sepanjang garisnya itu juga tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau sudut itu ada di daerah, jendela itu ada di daerah sudut, nah sudut seperti ini, maka dia akan terjadi perubahan meskipun kita geser ke bawah. Ya, jadi kalau kita geser ke bawah, kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, ini tetap ada perubahan nilai atau kita sebut dengan apa istilahnya. Jadi kalau pada saat kita belajar sharpening itu kan ada respon ya. Jadi kalau kita melakukan proses filtering pada satu titik itu ada respon. Maka kalau kita ada di titik sudut ini responnya itu akan tinggi untuk semua daerah, baik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke diagonal dan seterusnya. Jadi hampir semua arah itu dia mempunyai respon. Beda kalau di daerah yang flat. Kalau di daerah flat itu dia tidak ada respon atau nol responnya. Nah, ini konsep keunikan dari fitur yang kita akan pakai yaitu fitur sudut. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa prinsip atau bagaimana sih mendeteksi sudut dengan menggunakan yang namanya metodenya itu disebut dengan
Harris Corner Detection. Jadi Harris itu nama orang. Jadi sama seperti deteksi tepi itu kebanyakan nama orang, sama di deteksi sudut ini juga yang menemukan itu yang menjadi nama dari metodenya. Jadi metodenya disebut dengan Harris Corner Detection. Oke, jadi misalkan di sini kita mempunyai sebuah jendela yang ukurannya ganjil, sebut saja W di sini, ya, di mana W ini itu akan digeser sejauh UV, jadi sejauh garis dan kolom, entah itu ke kanan atau ke kiri atau ke samping, ya, di mana di sini itu pergeserannya itu sejauh U itu barisnya, V itu kolomnya. Jadi sudut ini itu akan berpindah sejauh U, V. Ya. Nah, kemudian di sini nanti selisih inilah, ya. Jadi selisih pergeseran ini yang nanti akan didefinisikan yang disebut dengan error. Jadi selisih dari misalkan W menuju ke posisi W1 ini kan nanti akan ada perubahan. Nah, perubahan itu kita rumuskan yang disebut dengan rumus SSD atau error SSD, sum square difference. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dengan menurunkan rumus dari SSD ini, sehingga error itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari ini. Anggaplah misalkan di sini itu yang posisi awal ini kita sebut dengan IXY mula-mula, sedangkan yang posisi baru ini posisi baru ini itu kita peroleh dari kan ya X ditambah U kan, karena di sini X-nya bergeser sejauh U. Jadi kalau di sini saya sebut saja ini adalah XY, maka X, posisi yang baru ini itu kan sama dengan X ditambah U untuk barisnya dan Y ditambah U untuk kolomnya. Sehingga posisi baru ini itu adalah ini. Ya. Dimana ini menunjukkan nilai keabuan pada posisi tersebut. Ya. X ditambah U, Y ditambah V. U dan V ini adalah pergeserannya. Jadi rumus SSD ini adalah selisih dari ini tadi, pergeseran ini tadi, dikuadratkan. Untuk semua titik ya, untuk semua titik, di titik yang lama menjadi titik yang baru. Makanya di sini ada summation atau sumasi. Ini untuk menunjukkan bahwa dia dihitung berdasarkan seluruh titik. Nah, ini tadi saya contohkan hanya untuk satu titik. Ini seperti ini. Dikurangi dengan titik yang sebelumnya, lalu dikuadratkan. Ini. Nah, sekarang nilai ini kalau bisa kita dekati dengan cara kita keluarkan bahwa ini itu sama dengan nilai yang lama ditambah dengan, kita sebut saja di sini adalah nilai pergeseran X terhadap U. Ya. Jadi nilai pergeseran dari X dengan panjang U ditambah dengan nilai pergeseran Y sepanjang V. Ya. Jadi istilahnya kita menggeser Y-nya sejauh V, X-nya sejauh U. Nah, kita bisa tuliskan ini menjadi seperti ini. Ya. Sehingga ini kan bisa saya kalau kita menggunakan rumus
apa namanya itu, faktorial ya. Masih ingat faktorial? Jadi kalau saya punya X ditambah Y dikuadratkan, itu kan sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah XY, ya, ditambah Y kuadrat. Nah gitu. Nah sekarang kalau ini itu kita lihat sama dengan ini, maka ini bisa kita jadikan menjadi bentuk seperti ini. Ya, kita dekati menjadi bentuk jadi IXU ditambah IYV kuadrat. Jadi asal muasalnya dari proses faktorial, di mana ini sama dengan kalau kita faktorkan dia menjadi seperti ini. Sorry. Ini itu diperoleh dari hasil ini kan dikurangi ya, sorry. Bukan faktorial. IXY dikurangi IXY, ini kan habis. Sehingga menjadi tinggal IXU ditambah IYV kuadrat. Jadi dari ini. Seperti itu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita lihat yang ini itu kalau kita kuadratkan, ini yang ini tadi baru faktorial. Ini kan sama dengan IX kuadrat U kuadrat ditambah dengan IXU IYU ditambah dengan IY kuadrat V kuadrat. Ini kalau saya kuadratkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini saya keluarkan, diganti menjadi A. Ya. Kemudian ini saya kumpulkan. Ini 2 kali ya. 2 kali ini. Ini akan saya kumpulkan sehingga menjadi seperti ini. Bagian ini saya ganti menjadi B. IXY itu saya ganti menjadi B. Diganti dengan variabel B. Kemudian IY kuadrat ini diganti menjadi variabel C. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa persamaan ini itu bisa diganti menjadi persamaan seperti ini. Ini asal muasalnya. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa A-nya itu sama dengan ini, IX kuadrat. B-nya itu sama dengan ini, ya, IX, Y. C-nya sama dengan IY kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengamati seperti apa sih bentuk permukaan kalau ini kita gambarkan dengan menggunakan fungsi 2 dimensi. Ya, jadi persamaan yang ini tadi, ini kan yang kita dapatkan. Ini sekarang kita rubah menjadi bentuk persamaan matriks. Menjadi persamaan matriks sehingga menjadi seperti ini. Dari mana ini? Apakah ini sama dengan ini? Bisa dicek saja bahwa ini perkalian matriks kan. Kita kalikan dulu ini dengan ini. Ini kalau kita kalikan, itu kan sama dengan AU ditambah BV. Kan perkalian matriks.
Sedangkan yang baris keduanya itu adalah BU ditambah CV. Baru kita kalikan dengan UV. Sama, perkalian matriks. Kan sama dengan U kali AU ditambah BV ditambah V kali BU ditambah CV. Nah, ini kalau kita kembalikan kan sama dengan AU kuadrat ditambah BUV ditambah BUV ditambah CV kuadrat. Sehingga sama dengan AU kuadrat ditambah 2BUV ditambah CV kuadrat. Sama dengan ini. Jadi ini adalah bentuk pendekatan yang berupa matriks, di mana A-nya itu sama dengan ini. IX itu adalah nilai dari barisnya, IY adalah nilai dari kolomnya. Ya, kemudian di sini U dan V itu adalah pergeseran. Besarnya pergeseran. Ini bisa kita nyatakan menjadi bentuk matriks UV dikalikan dengan A, B, ya. Berarti bentuknya adalah matriks A, B, B, C. Dengan dikalikan lagi dengan UV dengan posisi transpos dari UV yang pertama. Nah, matriks ini anggaplah kita sebut sebagai salah satu matriks H. Kita sebut saja di sini menjadi matriks H. Ya. Nah, matriks H ini kalau kita simulasikan dengan menggunakan model dari 3 dimensi, itu bentuk persamaannya itu adalah berupa lengkungan seperti ini. Jadi ada sudut-sudut, kemudian dia seperti melengkung dari semua sisi, jadi melengkung dari sisi ini dan sisi ini. Baik sisi X maupun sisi Y. Seperti itu. Ini bentuk permukaan ya secara lokal dari persamaan kuadrat yang ada di sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan window kecil ini ada di garis yang seperti ini, jadi garis yang horizontal, di mana kalau dia bergeser sepanjang garis horizontal ini terjadi pada saat, ya, kondisi ini terjadi pada saat tidak ada perubahan terhadap barisnya, atau dengan kata lain IX-nya sama dengan 0. Jadi IX itu kan baris, jadi perubahan baris. Jadi masih ingat konsep citra ya, citra itu kan baris itu yang sini, yang ke bawah. Jadi di sini itu adalah X, di sini itu adalah Y. Sehingga kalau dia bergeser kiri dan kanan, itu kan yang berubah hanya Y-nya. X-nya tetap. X-nya tidak terjadi perubahan, maksudnya. Nah, X tidak terjadi perubahan, itu menyebabkan total nilai IX-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau dia ada di garis yang horizontal seperti ini akan terjadi pada saat kondisi hanya ini itu akan berubah menjadi 000C. Kenapa? Karena IX-nya ini 0. Karena IX-nya 0, ini kan pasti 0. A-nya jadi 0. B-nya juga 0. 0 dikalikan sembarangan 0. Nah, hanya tinggal IY-nya saja yang mempengaruhi. Seperti itu. Ya.
Sehingga pada saat kondisi ini, matriknya itu akan berubah menjadi 0, 0, 0, C. Dimana kalau ini kita gambarkan dengan menggunakan gambar permukaan, itu akan bentuknya seperti ini. Jadi, dia hanya melengkung terhadap sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y-nya. Hanya di satu sisi saja. Jadi, dia hanya terjadi perubahannya itu hanya di satu sisi saja. Beda dengan ini tadi kan, ini tadi dia melengkung untuk semua sisi. Baik arah X maupun arah Y. Ini menunjukkan dia ada di sudut. Jadi kalau dia ada di daerah yang horizontal, garis yang horizontal, dia bentuk permukaannya akan melengkung hanya di satu arah saja. Kebalikannya, itu adalah kalau dia ada di sisi vertikal. Nah, sisi vertikal, berarti kalau pergeseran itu ada di sisi vertikal, berarti hanya X-nya yang berubah. Ya, jadi yang berubah itu hanya X-nya. Sedangkan yang Y-nya itu tidak terjadi perubahan. Sehingga Y-nya karena tidak terjadi perubahan menyebabkan jumlahannya juga 0, sehingga Y-nya juga menjadi 0. Dan ini juga akan menyebabkan hanya ini, karena yang berpengaruh hanya X-nya, di mana di sini ini 0, berarti C-nya 0, yang Y-nya 0, ini menyebabkan B-nya juga 0. Sehingga matrik H itu akan menjadi A0, 0, 0. Nah, ini asal-muasal dari matriks yang menunjukkan dia berada di garis yang vertikal. Dan bentuk dari persamaannya dia melengkungnya adalah ke arah Y saja. X saja. Ini. Oke, sehingga kalau persamaan ini kita nyatakan secara umum, nah, sekarang seperti apa bentuk persamaan ini kita visualisasikan secara umum, bahwa H ini dapat divisualisasikan menjadi sebuah elips, di mana panjang aksisnya, jadi panjang aksisnya, ini ditentukan merupakan sebuah eigenvalues dari H-nya. H-nya ini adalah matriks. Ya. H-nya adalah matriks. Jadi nilai eigenvalue dari H-nya itu adalah menunjukkan panjang-panjang dari aksisnya. Sebelum saya lanjutkan, apa kalian sudah pernah mendengar mengenai eigenvalue dan eigenvektor? Belum, Bu. Ayo, ada yang mau menjawab? Pernah, Bu. Belum pernah? Yakin? Materi ini ada di materi aljabar linier dan matriks. Aljabar linier dan matriks. Coba nanti kalian buka lagi buku aljabar linier dan matriks. Menurut saya pasti yakin mestinya harusnya diberikan. Ya, saya yakin pasti ada diberikan. Siapa yang ngajar aljabar linier dan matriks? Pak Sitkon, Bu. Pak Sitkon, nggak sampai ini? Mungkin saya yang lupa, Bu. Mungkin ada yang ingat? Semester berapa aljabar linier dan matriks? Semester 5. Semester 5. Sekarang semester 6. 6. Ya.
Nah, baru selisih 1 semester masih udah lupa. Ayo kalian buka lagi nanti. Kalian harus paham apa yang dimaksud dengan eigenvalue dan eigenvektor. Nanti kalau tidak ada, nanti saya akan berikan materinya ini. Ini karena ini materi matrik pasti harusnya diberikan. Jadi prinsipnya itu adalah sebuah matriks bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada punya matriks bentuknya simetris, ya, simetris itu banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah, jadi kalau matriknya ukurannya 2 kali 2, kita akan mendapatkan 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen, di mana akan berlaku ini, bahwa matrik itu kalau dikalikan dengan nilai vektor eigennya itu akan sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigen tersebut. Dan eigenvektor ini banyak sekali diimplementasikan di ilmu-ilmu komputer, untuk machine learning, untuk contohnya ini tadi image processing dan sebagainya, itu banyak sekali diterapkan, sehingga memang kalian harus paham apa itu yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, itu nanti ada cara mencarinya, seperti apa mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matrik. Ya, karena ini tadi, saya kembali ke sini, bahwa kita mempunyai bentuk matrik H. Nah, kan H tadi yang isinya adalah A, B, B, C, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan nilai eigenvalue itu ada 2, ya. Kita sebut saja dengan lambda 1 dan lambda 2. Karena hanya 2, ini kita sering disebut sebagai lambda minimum dan lambda maksimum. Lambda minimum ya berarti dari 2 lambda ini yang paling kecil, lambda maksimum itu adalah 2 nilai ini yang nilainya paling besar. Jadi dia pasti hanya mempunyai 2 nilai eigenvalue. Dan dia juga nanti akan mempunyai 2 nilai eigenvektor, ya, di mana nilai eigenvektor ini mewakili sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudut dari representasi sudut dari elipsnya ini tadi. Di mana kalau di sini yang arah ke sini ini menunjukkan arah perubahan yang paling lambat. Itu maksudnya arah perubahan paling lambat itu adalah menunjukkan daerah, dia ada di daerah yang flat. Ya. Perubahan lambat itu berarti dia di daerah yang flat. Sedangkan arah perubahan cepat itu berarti dia di daerah yang tepi, misalkan daerah tepi atau daerah yang mengandung perubahan nilai Cree level yang cukup besar. Jadi contohnya di sudut ataupun di daerah pinggir. Semakin dia menuju ke sudut, maka dia akan semakin besar perubahannya. Ya, jadi dia diwakili dengan 2 nilai eigenvalue ini. Nilai maksimumnya itu adalah yang ini, sedangkan yang nilai minimumnya itu ada di sisi yang sebelah sini. Dimana kalau kita nyatakan dalam persamaan elips pun, itu dia mewakili bentuk yang ini. Dimana persamaan elipsnya itu sama dengan UV kalikan H, ini tadi, ya,
dikalikan dengan UV, itu sama dengan sebuah nilai konstan. Nah, ini. Jadi, di sini yang kalau kita gambarkan dengan menggunakan bentuk yang sudut tadi, bahwa H untuk nilai X-nya adalah nilai yang maksimum. Jadi kalau kita ambil misalkan kita letakkan dia di sebuah window-nya ada di garis, yang ada di garis ya. Window-nya ada di garis, maka kalau arahnya ke sini, otomatis perubahannya itu adalah X-nya minimum, sedangkan yang kalau ke arah yang ke kiri, ke kanan, itu perubahan X-nya maksimum. Sehingga nilai eigenvalue dan eigenvektor dari H itu bisa kita peroleh dengan menentukan arah gerakan atau pergeseran untuk mendapatkan perubahan yang besar dan yang terkecil. Perubahan yang terbesar dan yang terkecil. Di mana X max ini adalah arah peningkatan terbesar atau perubahan terbesar di dalam ini. Jadi kan E itu tadi kan error tadi ya. Jadi kalau kita mau menggeser ke sini menjadi di sini, nah ini kan ada perubahan di sini. Nah, perubahan ini yang kita sebut dengan error. Jadi X max itu adalah perubahan dari posisi ini ke sini tadi yang paling besar X-nya. Ya, itu sedangkan X min ya berarti yang paling kecil. Kemudian lambda max ini nilai eigenvalue tadi yang dia mengikuti arah dari X max-nya, besarnya peningkatannya, kemudian lambda minimumnya itu adalah besarnya peningkatan yang arah minimum tadi, X min. Nah, apakah nilai-nilai ini sudah relevan untuk feature detection? Bagaimana kita bisa menilai fitur-fitur itu dalam bentuk fungsi? Artinya kapan sih kita mendapatkan daerah yang kita inginkan itu dia terletak di pojok gampangnya. Jadi dengan menggeser-geser ini tadi, mendapatkan nilai X max, lambda max, X min, lambda min, hingga menentukan kapan sih posisi tepatnya dia ada di pojok, sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adalah fitur yang ada di pojok, atau kita sudah menemukan pojoknya atau cornernya, maka sebenarnya yang diinginkan adalah kita mendapatkan nilai error yang besar, tapi pergeserannya kecil ke segala arah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan nilai minimum. Ya, nilai minimum yang diberikan oleh eigenvalue yang paling kecil. Jadi mencari sebenarnya intinya untuk mendapatkan corner itu adalah kita mencari nilai minimum nah, yang diperoleh dari nilai eigen yang paling kecil dari nilai H-nya. Ya, jadi kalau saya berikan gambaran, kalau kita punya image kotak-kotak seperti ini kalau menggunakan deteksi tepi, itu kan kita akan mendapatkan garis-garisnya ini. Garis ini. Nah, ini bisa kita dapatkan pada saat kita mengambil nilai lambda max-nya atau nilai eigenvalue yang maksimum. Kalau kita mengambil nilai eigenvalue yang maksimum, maka yang kita akan dapatkan itu adalah daerah-daerah garisnya atau tepinya.
Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai titiknya, titik pertemuan atau titik sudutnya ini, itu adalah kita mengambil nilai yang lambda minimumnya. Gampangnya gitu. Ya. Jadi dengan mengambil nilai lambda minimumnya, kita nanti hanya akan mendapatkan titik sudutnya. Nah, itu perbedaan penggunaan lambda untuk corner detection. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cornernya, ya kita dapat mengambil dari lambda minimum dari H-nya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan garisnya, kita bisa mengambil nilai lambda maksimum dari H-nya. Lambda tadi adalah nilai eigen. Lambda itu tadi adalah nilai eigen atau eigenvalue. Sehingga algoritma untuk mendeteksi sudut itu kalau dituliskan, pertama adalah kita hitung dulu gradien turunan pertama, bisa menggunakan Sobel, bisa menggunakan Prewitt. Nah, ini nanti kita tetap membutuhkan Sobel dan Prewitt karena ini adalah algoritma untuk mendapatkan gradien atau turunan pertama. Ya, baik itu arah X maupun arah Y. Jadi X dan Y. Turunan arah X dan turunan arah Y. Kemudian dari kalau kita sudah dapatkan ini, maka kita susun dalam bentuk matrik H. Nah, matrik H itu kan sama dengan itu tadi A, B, B, C. A-nya apa? A-nya adalah IX kuadrat. Ya. B-nya apa? IX, IY. IX, IY. Ini kalau saya jabarkan sebenarnya intinya seperti ini. Sedangkan C-nya apa? C-nya adalah IY kuadrat. Nah, jadi ini itu hanya ini kita peroleh dari ini. Jadi kalau kita dapatkan turunan pertama arah X, turunan pertama arah Y, kita bisa mendapatkan matrik H-nya. Oh sorry, ini kurang sum. Jumlahan ya, jumlahan. Jadi setelah ketemu IX, Y, kita susun dia menjadi matrik H. Setelah mendapatkan matrik H, kita cari nilai eigenvalue dan eigenvektornya. Nah, lalu dari dua nilai eigenvalue ini tadi, kan kita dapatkan eigenvalue 1 dan eigenvalue 2, cari yang minimum. Sehingga kita dapatkan lambda minimumnya. Nah, lambda minimumnya berapa? Nah, kemudian kita setelah mendapatkan lambda minimum, maka kita ambil dari citra tersebut yang nilainya itu, nilai lambdanya itu, ya, nilai lambda minimumnya itu lebih besar dari nilai thresholdnya. Jadi kita menggunakan thresholding seperti pada saat deteksi tepi dengan menggunakan Sobel atau Prewitt, dan ada nilai threshold. Terserah nilai thresholdnya ini yang akan menentukan besar kecilnya sudut yang kita dapatkan. Jadi nilai threshold ini digunakan untuk menentukan besar kecilnya sudut. Semakin besar threshold ya nanti kita akan mendapatkan sudutnya semakin kecil. Semakin kecil threshold, maka sudut yang kita dapatkan ukurannya juga semakin besar. Kemudian setelah itu kita nanti akan dapatkan titik-titik dengan lambda minimum sebagai lokal maksimum adalah sebagai fiturnya. Nah, titik-titik itulah yang merupakan titik sudutnya. Nah, jadi ini proses deteksi sudut dengan algoritma yang disebut dengan Harris Corner Detection. Jadi ini. Jadi kalau kita menentukan nilai titik sudutnya itu juga dipengaruhi oleh nilai thresholdnya ya. Jadi kalau seperti ini contohnya, ini kalau thresholdnya semakin kecil, ini
kelihatan sudutnya semakin kelihatan besar, tapi kalau thresholdnya dia semakin besar, ini titiknya semakin kecil. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini juga contoh dengan menggunakan dua threshold yang berbeda. Nah, ini threshold yang lebih kecil itu yang atas, ini threshold yang lebih besar itu yang bawah. Jadi kalian bisa lihat yang didapatkan itu adalah titik-titik berupa titik-titik ya. Berupa titik-titik sudut. Oke, sedikit lagi. Itu tadi cara mendeteksi sudutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan titik-titik sudut itu sebagai fitur untuk tujuan matching. Jadi kalau sudah ketemu ini, terus apakah ini titik-titik ini yang langsung kita cocokkan terhadap image yang lain? Tidak seperti itu. Jadi harus kita rubah dulu yang menjadi yang kita sebut dengan fitur deskriptor. Ya. Di mana dalam fitur deskriptor ini setiap titik sudut tadi kan dalam bentuk sebuah window ya, dari window misalkan ukuran 3x3, 5x5. Nah, ini contohnya misalkan 11x11, terserah ya. Ini dirubah menjadi bentuk vektor. Jadi contohnya kalau misalkan ukurannya seperti ini, nah ini kalau bentuk window-nya ini itu akan berubah menjadi vektor fiturnya seperti ini. Jadi langsung saja ditaruh di situ 1, 2, 3, 4 urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Setelah itu misalkan ini untuk satu titik, ini untuk satu titik. Nah kalau misalkan di sini nanti ada banyak titik seperti ini, bagaimana caranya? Ya berarti tergantung jumlah titiknya di sini. Misalkan ada 120 ya nanti kita susun menjadi 120 kali 121. Nah, jadi 121 itu apa? 121 ukuran ininya ya. Ini kan kalau 11 kali 11 kan jadi 121. Jadi kolomnya ini 121, barisnya adalah 120. Ini disusun. Inilah yang disebut dengan fitur deskriptor. Nah, sekarang bagaimana cara pencocokannya? Kita sudah punya dua image misalkan, masing-masing sudah dideteksi cornernya, kemudian sudah dirubah menjadi bentuk deskriptor. Maka yang berikutnya adalah matching, mencocokkan. Jika diberikan sebuah fitur dari citra 1, bagaimana kita mencocokkan yang paling baik terhadap citra yang kedua. Nah, untuk pencocokan yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan fungsi jarak. Fungsi jarak itu misalkan bisa menggunakan Euklidean, atau menggunakan city block, ya, dan banyak lagi. Kalau city block itu absolut, kalau Euclidean akar, dan seterusnya. Jadi dengan menghitung jarak antara dua deskriptor tersebut, ya otomatis yang semakin matching ya semakin kecil jaraknya itu berarti dia semakin matching. Jadi tes semua fitur dalam I2. Jadi kalau kita punya citra I1, nah apakah ini ada di citra I2? Maka kita harus mencocokkan semua yang ada di I1 terhadap nilai yang ada di I2. Lalu kita harus menemukan fitur dengan jarak yang paling kecil. Seperti itu. Ya. Nah, kadang mendefinisikan difference itu atau distance itu juga kadang bermasalah. Contohnya seperti ini, kalau kita mempunyai gambar
gambar yang ini ya, pagar ini ya. Anggaplah fitur 1 itu yang ini, yang sebelah sini. Fitur 2 itu yang sebelah baris, yang sebelah pagar yang ada di sebelah kanan. Sedangkan yang fitur 1 itu pagar yang bagian yang sebelah kiri. Nah, ini kalau kita different-kan, kalau melihat bentuknya saja, kalau different antara F1, F2, ini pasti hasilnya bagus. Hasilnya bagus, karena bentuknya sama, sudutnya sama, bentuknya sama ya. Nah, ini akan menyebabkan akan terjadi pencocokan yang salah, ambigu. Ya, padahal posisinya kalau kita lihat itu berbeda. F1 itu di kiri, F2 ada di kanan, pagar yang sebelah kanan, tapi dianggap dua-duanya itu cocok, match, karena bentuknya sama, tanpa memperhatikan lokasi. Kalau kita hanya menggunakan pendekatan sederhana, yaitu mengurangkan fitur F1 dengan fitur F2. Ya, karena fiturnya pasti sama. Nah, sehingga kita bisa mengupgrade untuk ukuran distance-nya. Yang banyak digunakan nanti itu adalah dengan menggunakan rasio distance. Di mana rasio distance itu adalah selisih antara fitur 1 dengan fitur 2 dibagi dengan selisih antara fitur 1 dengan fitur 2 aksen. Di mana fitur 2 aksen ini adalah nilai ya terbaik, SSD terbaik yang cocok dengan F1. Jadi di sini kita menggunakan dua daerah yang kita bandingkan. Jadi F2 dengan F2 dicari juga dengan yang ada di sebelahnya, F2 aksen. Ya, jadi ada pembandingnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan mana yang lebih cocok, apakah F2 ini cocok dengan F1 atau dia lebih cocok, nilainya akan jauh. Sehingga kalau seperti itu nanti nilai F2 dengan F1 ini nilai distance-nya itu akan mempunyai nilai yang besar. Jadi kita menggunakan di sini yang disebut dengan rasio distance. Nah, ini ya contoh untuk proses matching. Jadi apakah gambar yang sebelah kiri ini ada di kumpulan gambar yang ada di sebelah kanan, itu bisa dilihat dari titik-titik sudutnya. Jadi dengan mencari titik sudut yang ada di gambar sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan, kemudian dicocokkan berapa jumlah yang match. Nah, bagaimana kita mengevaluasi hasil pencocokan yang kita miliki? Apakah dia valid atau tidak? Nah, itu ada cara mengevaluasinya. Ya, contohnya seperti ini tadi. Ini dengan ini 50 itu distance-nya ya. Distance-nya 50, kemudian yang ini dengan ini distance-nya 75 misalkan. Sedangkan yang ini dan ini distance-nya 200. Nah, kalau dilihat mana yang match? Yang match itu adalah yang 50 dan 75. Ini match, sedangkan yang nilainya 200 ini tidak match. Tidak match. Salah gitu kan. Jadi tidak cocok. Ya, jadi yang 50 dan 75 ini kita sebut dengan true match atau true positive, yaitu jumlah yang cocok dan terdeteksi benar. Sedangkan yang 200 ini, yang nilai 200 ini, yang daerah ini dengan daerah ini kita sebut dengan false match atau false positive, di mana jumlah kecocok yang merupakan jumlah kecocokan yang terdeteksi, jumlah kecocokan terdeteksi yang salah. Artinya terdeteksi tapi salah. Itu yang disebut dengan false positive. Nah, yang pasti tujuan kita bisa
melihat kinerja dari program kita itu bagus, ya kalau pasti true positifnya besar. Ya. Oke, kita bisa mengevaluasi dengan sebuah diagram yang disebut dengan diagram ROCS. Rockcroft, Receiver Operator Karakteristik, di mana ini menggambarkan hubungan antara jumlah false positif dibagi dengan jumlah yang fitur yang tidak match, jadi yang salah, gitu ya. Itu kita sebut dengan precision, dibandingkan dengan true positive rate. True positive rate itu adalah yang kita sebut juga dengan recall. Itu adalah dengan jumlah yang positif, true positif, dibagi dengan jumlah fitur yang match atau yang positif. Nah, bentuknya ini bentuk rock curve itu pasti bentuknya adalah seperti ini. Ya. Semakin dia menyudut seperti ini, maka ini bisa dikatakan semakin sempurna. Atau kinerjanya semakin bagus. Jadi ini titik sudut yang di posisi tertinggi inilah yang menunjukkan dia kinerja yang paling bagus. Makanya dia semakin menyudut, misalkan seperti ini, ya, ini pasti semakin tinggi. Ya, rock curve-nya ini berarti kinerja dari fitur matcher-nya atau pencocok fiturnya itu akan semakin bagus. Ini kira-kira seperti ini. Jadi aplikasinya apa ya? Contohnya bisa dipakai untuk object recognition. Nah, di sini ada gambar, di sini ada potongan-potongan gambar. Mana sih? Ya, ada nggak di sini gambar itu dan seterusnya. Jadi aplikasinya jadi sudah saya jelaskan. Contohnya seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Bu. Ya, kalau begitu besok itu akan saya berikan contoh pemrogramannya seperti apa. Nanti kalian bisa coba untuk gambar yang lain. Oke ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini.